Ketika saya jatuhkan magnet ini, lampunya menyala. Set. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, ada beberapa pertanyaan di video saya sebelumnya untuk membuat listrik secara gratis gitu ya. Nah, ternyata memang listrik bisa dibuat secara gratis di rumah masing-masing dan bisa bertahan sangat lama ya, selama-lamanya bisa, kawan. Nah, bagaimana caranya? Nanti di sini kita akan bahas. Nah, sebelum kita ke sana, kita akan bahas dulu bagaimana sih listrik itu diciptakan ya, mulai dari dasar sekali. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, cerita tentang pembuatan listrik itu dimulai dari dua barang ini aja, yaitu apa? Pertama, sebuah lilitan kawat, lalu yang kedua adalah sebuah magnet ya. Nah, bagaimana cara membuat listrik? Ya, gampang kawan-kawan, tinggal gini aja. Masukkan, keluarkan, masukkan, keluarkan. Maka di sini kalau kalian ukur akan timbul arus listrik gitu ya. Nah, di sini saya tidak bisa mempraktekkan dengan kawat ini karena saya harus membutuhkan alat ukur yang sangat sensitif. Maka saya membutuhkan suatu coil yang dibuat di pabrik ya kawan. Nah, apa sih bedanya coil ini dan ini? Itu sebetulnya hanya beda jumlah lilitannya aja ya kawan. Kalau di sini lilitannya paling sekitar 20 gulungan, sedangkan yang ini isinya ratusan. Dengan lilitan yang jumlahnya lebih banyak, maka listrik yang dihasilkan akan lebih besar. Nah, sekarang kita akan buktikan ya, apakah benar apa yang saya tadi bilang. Jadi saya katakan ya bahwa kalau kita gerakkan magnet di sini, maka akan ada arus listrik ya kawan-kawan. Jadi ini sama seperti lilitan tadi, dia masuk satu terus digulung-gulung-gulung lalu keluar satu di sini gitu ya. Sekarang kita akan buktikan benar nggak siapa yang saya bilang bahwa ini bisa mengeluarkan arus listrik ya. Jadi perhatikan, kita akan mengukurnya. Nah, satu kaki saya pasangkan, lalu kaki berikutnya. Nah, baik, ini ya kawan-kawan. Jadi nanti perhatikan apakah ada gerakan di sini. Ini saya ukur arusnya dalam ukuran mikroampere ya. Perhatikan apa yang terjadi. Baik, ya, ketika saya dorong ya kawan-kawan, perhatikan ketika saya dorong dia ada simpangan ke kanan jarumnya. Set. Ya. Ketika saya tarik, dia nyimpang ke kiri. Set. Nah, seperti itu. Nah, ternyata ya, kutub ini pun berpengaruh. Sekarang balik ya, kawan-kawan. Kalau saya dorong, dia harus menyimpang ke arah mana? Ke sebaliknya ya, perhatikan. Saya dorong, set. Dia ke kiri. Kalau saya tarik, set. Dia ke kanan. Kalau saya balik magnetnya, kalau saya dorong, dia akan ke kanan. Set. Kalau saya tarik ke kiri, set. Nah, terbukti ya bahwa memang ada arus listrik sehingga terukur oleh alat ukur mikroampere ini. Baik, sekarang kurang lengkap rasanya kalau nggak kita buktikan dengan menggunakan lampu ya, kawan-kawan. Sekarang ampere meter saya letakkan dulu, lalu saya akan cobakan dengan lampu ya. Oke, seperti ini. Baik. Intinya lampu itu mendapatkan arus listrik ya kawan-kawan. Perhatikan bahwa di sini ya nanti saya bilang akan mengeluarkan arus listrik. Ya, arus ini akan menyalakan lampu. Perhatikan ya. Nah, tadi ya ketika saya jatuhkan ini ya kawan-kawan. Perhatikan ketika saya jatuhkan magnet ini lampunya menyala. Set. Nah, gitu ya. Lagi ya. Set. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita ingin nyalanya lebih sering, ya gerakkan berkali-kali. Set, 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 set. Nah, bisa dilihat ya kawan-kawan di layar ya. Makin cepat, maka nyalanya makin sering dan makin terang ya. Nah, seperti itu. Nah, dari sini terjawab sudah ya bagaimana cara membuat listrik gratis. Ya, alatnya memang nggak gratis, tapi setelah kalian beli alat ya, kalian bisa menyalakan lampu secara gratis ya kawan-kawan. Tapi ya gratis-gratisnya memang melelahkan ya. Nah, seperti itu. Nah, inilah dasar cara membuat listrik ya, kawan-kawan. Baik, sekarang bagaimana listrik dibuat dengan lebih kontinu ya, kawan-kawan. Nah, perhatikan ya, di sini saya punya sebuah generator, kawan-kawan. Nah, generator ini sebetulnya sih sama saja. Isinya juga adalah coil dan magnet ya kawan-kawan. Kalau ini tadi gerakannya adalah maju mundur kayak gini ya, maka yang ini gerakannya berputar ya.
Nah, ini sebetulnya analoginya sama ya, kawan. Zaman dulu orang kalau menggergaji ya maju mundur, ya. Kemudian sekarang ada gergaji memutar atau disebut circular saw gitu ya. Nah, orang zaman dulu memarut itu ya naik turun, gesek gini. Zaman sekarang orang memarut sudah pakai motor listrik ya, tinggal diginiin berputar. Jadi sebetulnya isinya pun sama saja ya, kawan. Generator ini di dalamnya pun berisi koil dan magnet. Nah, perhatikan apa yang terjadi kalau saya putar seperti ini, maka ini seperti saya menggerakkan seperti ini ya kan. Nah, sekarang apa akibatnya kalau ini saya putar? Perhatikan. Nah, kelihatan ya ada lampu menyala ya kawan. Nah, seperti itu. Nah, ini pun listrik ini gratis ya kawan, asalkan kalian mau memutarnya pakai tangan seperti ini ya. Bentar ya. Nah, seperti itu. Jadi ini listrik gratis selamanya, nggak perlu bayar lagi gitu ya, asalkan kalian nggak capek memutarnya gitu. Nah, sebetulnya seperti inilah ya namanya generator atau alat pembuat listrik ya kawan. Nah, sama saja ya kawan, yang dibuat di PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air, kemudian pembangkit listrik tenaga angin, itu kurang lebih ya seperti ini ya. Intinya kita memiliki sebuah generator yang mana generator ini harus diputar gitu ya. Nah, cara memutar ini bisa bermacam-macam ya. Contohnya ya diputar pakai angin ya. Contohnya ini ya kawan. Kalau ini kan generator yang diputar pakai angin dan ini generatornya sebetulnya sama saja ya. Cuman beda ukuran aja lah gitu ya. Ya tentu saja yang dipakai di PLN ya jauh lebih besar dari ini ya kawan. Tapi prinsipnya ya seperti ini ya. Semuanya butuh tenaga untuk memutarnya. Nah, perhatikan ya, kalau yang tenaga angin ini, kalau saya tiup, perhatikan nanti dia akan menghasilkan listrik juga. Perhatikan ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kelihatan ya, tadi menyala ya kan. Nah, seperti tadi saya bilang ya, generator ini pada akhirnya ya membutuhkan tenaga untuk memutar. Kalau manusia capek memutar, maka dia bisa dihubungkan dengan kincir angin seperti tadi atau kincir air yang mana seperti di bendungan-bendungan ya. Kemudian sekarang itu banyak yang dinamakan mikrohidro ya, karena itu adalah memakai sungai-sungai kecil yang ada di pegunungan ya biasanya. Nah, kemudian dihubungkan dengan generator. Tentu saja generatornya jauh lebih besar dari ini sehingga bisa menghasilkan listrik ribuan watt. Kalau di sini ya saya nggak tahu berapa watt ya, mungkin hanya 0,1 watt mungkin ya, sangat kecil sekali. Nah, kemudian ya, karena selain digerakkan oleh kincir air, kincir angin ya, dia juga bisa digerakkan oleh diesel ya. Nah, diesel itu adalah mesin yang bisa berputar kalau diisi dengan bahan bakar diesel atau dalam bahasa Indonesia solar gitu ya. Jadi ini agak ribet kalau nerangin orang Indonesia dan Amerika atau orang Inggris ya kawan. Diesel itu dalam bahasa Inggris itu kalau di Indonesia kan adalah solar. Sedangkan solar dalam bahasa Inggris kalau di bahasa Indonesia kan adalah matahari gitu ya. Baik, sekarang anggap bahwa ini adalah mesin diesel ya kawan. Kalau baterai saya hubungkan, nah berputar ya kawan. Nah, jadi generator itu sebetulnya prinsipnya seperti ini ya, karena ada mesin diesel, kemudian ada generator atau sering disebut orang ini adalah alternatornya. Jadi secara keseluruhan itu disebut dengan genset atau generator set. Sekarang kita hubungkan ya. Nah, genset sendiri itu bisa dihubungkan dengan puli ataupun dengan gear ya, kawan. Jadi hubungannya macam-macam, ada dengan kopling gitu ya. Perhatikan apa yang terjadi kalau saya hubungkan seperti ini, maka alternator atau generator di sana akan diputar oleh mesin diesel pura-puranya ya kan. Perhatikan, bismillah. Nah, seperti itu ya, kawan. Bisa berputar. Nah, hasilnya sekarang bagaimana? Perhatikan ya. Anggaplah saya sekarang menggunakan mesin diesel. Perhatikan mesin diesel saya nyalakan. Nah, seperti ini. Maka saya punya listrik ya, kawan. Nah, sekarang apakah listrik ini gratis? Ya tentu saja tidak, karena apa? Mesin diesel itu butuh bahan bakar yaitu solar gitu ya. Nah, kemudian kalau nggak pakai solar ya kadang ada yang berbahan bakar gas gitu ya. Kemudian kalau di pembangkit listrik tenaga uap itu biasanya memakai turbin uap ya. Turbin uap itu
adalah turbin atau propeller gitu ya, pokoknya sesuatu yang berputar gitu ya kawan-kawan, yang digerakkan dengan menggunakan uap air ya, makanya disebut namanya steam turbine gitu ya. Nah, uap air sendiri itu dihasilkan dari pembakaran dengan menggunakan batu bara gitu. Jadi pembuatan listrik itu sebetulnya mudah, simple ya kawan-kawan. Yang ribet itu adalah menyediakan mesin untuk memutarnya. Nah, sekarang ngomongin tentang listrik gratis. Ya, saya tadi memang bergurau ya kawan-kawan. Tapi saya sih nggak salah juga. Kan benar ya, kalau kalian gini kan, kalian akan mendapatkan listrik gratis. Namun memang listriknya sangat kecil ya kawan-kawan. Nah, kemudian kalian mungkin berpikir, Pak, kenapa PLN tidak memberikan listriknya secara gratis? Bukankah sumbernya itu cuma dari air terjun gitu, yang harusnya sih gratis gitu. Nah, sekarang pikirkan gini ya kawan-kawan. PLN untuk membuat listrik, selain dia menampung air ya dengan bendungan, itu sudah butuh biaya. Kemudian untuk memutar turbin perlu beli turbin. Kemudian turbin memutar generator perlu beli generator. Kemudian untuk mengatur tegangan segala macam perlu transmisi ya, perlu trafo, perlu kabel-kabel hingga sampai di rumah masing-masing penduduk. Nah, semua itu kan tidak gratis ya kan. Makanya PLN itu perlu memungut iuran kepada masing-masing pengguna. Dan kemudian di samping itu semua, untuk menjalankan semua sistem dalam PLN itu kan butuh karyawan, yang mana mereka juga butuh makan dan perlu digaji ya. Sehingga pada akhirnya listrik yang tadinya kita harapkan gratis, ya nggak gratis lagi, karena ternyata cara pembuatannya butuh biaya, butuh tenaga segala macam ya. Nah, pada akhirnya kalau kalian ingin gratis ya silakan bikin sendiri, gitu aja, kok repot ya. Nah, sekarang kan ya, melihat dari skema ini ya, ada orang yang berpikir aneh gitu ya. Saya mau bilang berpikir bodoh nggak enak ya, berpikir aneh aja gitu. Apa pikiran aneh orang-orang itu? Jadi perhatikan kawan-kawan ya. Ini tadi kan saya buat simulasi ya, dimana ini sebetulnya adalah motor listrik, yang mana dia berputar itu kalau ada setrum atau ada listrik di sini. Ketika dia disetrum atau dimasukin tegangan listrik, maka dia akan berputar. Nah, ketika motor ini berputar, maka dia memutar generator ini. Kalau generator ini berputar, dia akan menghasilkan listrik ya. Tadi kan sampai bisa menyalakan lampu ya. Nah, ada orang yang berpikir aneh. Jadi gini, listrik hasil dari generator ini kenapa tidak dipakai untuk menggerakkan motor sini aja ya, sehingga ketika diputar pertama kali maka dia akan menghasilkan listrik, lalu listrik ini akan memutar motor, lalu motor memutar generator, generator menghasilkan listrik, listrik memutar motor, motor memutar generator, generator menghasilkan listrik, dan begitu seterusnya, sehingga terjadi siklus yang tak pernah berhenti. Nah, ini pikiran yang aneh ya kawan. Jadi begini, itu hanya pikiran orang-orang yang tidak paham tentang mekanika dan kelistrikan ya. Jadi ada istilahnya gini, konversi energi atau ada perpindahan energi, yang mana setiap perpindahan itu pasti ada kehilangan ya. Itu yang dinamakan dengan efisiensi. Apa itu efisiensi? Jadi gini ceritanya ya kawan. Perhatikan ya. Misalkan dari motor ini tenaganya adalah 100. Saya nggak perlu satuan ya, saya sebut angka aja. Dari sini misalkan 100 gitu ya. Nah, kemudian tenaga yang besarnya 100 ini ketika dia dialirkan ke sana dengan memakai belting ya, berputar seperti ini. Tenaga yang tadinya 100 itu tinggal 90 di sini. Nah, kemana yang 10? Yang 10 itu hilang berupa gesekan, berupa kelenturan ya, yang menyebabkan delay. Kemudian ada gesekan bearing di sini, gesekan bearing di sini ya. Terus gesekan belting, antara belting dengan puli kayak gitu ya kan. Sehingga kemudian tenaga yang tersalur tinggal 90. Nah, sekarang bayangkan tenaga di sini tinggal 90. Lalu dia dengan sistem yang tadi itu ya, dia menghasilkan listrik ya kan. Nah, dia itu nggak bisa menghasilkan listrik dengan tenaga 90. Listrik yang dihasilkan itu nggak bisa tetap 90. Kenapa? Di sini itu ada gap ya. Kembali lagi ya, ada hal-hal yang merugikan di dalam, sehingga hasil listrik keluarannya tidak lagi 90, sehingga tinggal menjadi 80 gitu ya. Nah, ketika di sini tinggal menjadi 80 ya, maka tenaga 80 ini
tidak bisa untuk menggerakkan motor ini. Kenapa? Motor ini kan tadi 100 tenaganya, ya. Untuk mengeluarkan tenaga 100, pasti dia butuh listrik yang besarnya lebih dari 100, misalkan 110, ya. Sedangkan keluaran sini hanya 80. Sehingga ya hasil keluaran ini tidak mampu untuk memutar motor ini, ya kawan-kawan. Jadi tadi itu 100, ke sini tinggal 90, keluar tinggal 80. Yang 80 ini tidak mampu untuk memutar yang 100, ya. Nah, banyak orang yang nggak paham itu kemudian ya nonton cerita di YouTube, ya kan. Jadi di YouTube itu banyak orang yang bikin cerita bohong-bohong yang katanya ini sistem seperti yang tadi saya ceritakan itu bisa berhasil. Itu sebenarnya tidak ada, ya. Nah, mungkin kawan-kawan sebagian masih ada yang belum paham, ya. Kenapa Pak di YouTube itu kok banyak orang yang katanya berhasil, ya, dengan cara ini motor listrik memutar generator, lalu generator ini listriknya dipakai untuk memutar motor dan begitu seterusnya, ya. Bahkan dia bisa nyalakan lampu loh Pak tanpa bantuan tenaga dari luar. Nah, itu sebetulnya semua itu hanya drama, ya kawan. Sebetulnya mereka semua itu adalah penipu, ya. Jadi banyak orang itu yang dibikin mesinnya itu seolah-olah ribet gitu, ya. Di sini dibikin puli tambahan atau di sini dikasih roda gila. Jadi mau kasih roda gila, mau dikasih roda waras. Mereka semua itu adalah penipu, kawan. Sistem yang seperti ini itu tidak mungkin bisa jalan. Kalaupun bisa jalan, itu pasti mereka ada sumber tenaga yang mereka sembunyikan. Contoh seperti ini, ya. Kalau saya nggak ngomong, kalian pun mungkin nggak tahu bahwa di bawah ini ada baterai. Saya juga bisa mengatakan bahwa motor ini loh, nggak saya kasih kabel tapi bisa jalan. Padahal di sini itu ada kawat kecil yang lebih kecil dari rambut, yang mungkin nggak akan terlihat di kamera, ya kawan. Di sudut tertentu mungkin baru bisa kelihatan gitu, ya. Nah, jadi sebetulnya seperti itu, ya kawan. Orang di YouTube itu mudah saja menipu, ya. Jadi kenapa sih kok subur sekali penipuan di YouTube? Karena apa? Mereka itu bisa mendapatkan penonton yang sangat banyak, ya. Mereka tinggal bilang aja free energi, kemudian energi gratis atau listrik gratis seumur hidup. Nah, itu banyak orang yang menonton, ya kawan-kawan. Makanya saya juga beri judul yang sama, ya, listrik gratis seumur hidup. Ya saya sih nggak salah, ya. Yang penting kalian mau menggerakkan tangan kalian begitu terus, maka listriknya akan gratis seumur hidup. Jadi sekali lagi, ya, kalau ada yang mengaku bisa, Pak itu ada Pak di kota ini, kota itu, kalian silakan datangi, kawan-kawan. Kalau beneran dia bisa, ya, kalian lihat apakah dia berlangganan listrik. Kalau dia masih berlangganan listrik PLN, artinya alatnya dia itu hanya bohongan saja. Sekali lagi itu hanya untuk mencari view atau mencari jumlah penonton di YouTube, ya. Ya memang hasilnya cukup besar, ya, kawan. Banyak yang berhasil menggait jutaan view, yang mana hasilnya ya lumayan besar tuh, ya, uangnya juga, ya kawan. Tapi kalian tahu sendiri, ya, uang besar tapi hasil menipu gitu, ya. Meskipun menipunya nggak secara langsung, ya, uang kalian nggak langsung diambil, tapi kuota kalian habis gara-gara nonton hal-hal yang tidak berguna, hanya sampah saja sebetulnya, ya. Intinya listrik gratis, tapi pembuatannya yang nggak gratis. Sebetulnya sih nggak hanya listrik yang gratis, ya kawan-kawan. Beras pun gratis, gula pun gratis, asalkan kalian mau buat sendiri, ya. Semua itu bisa dibuat sendiri, jadi bisa gratis gitu, ya. Masalahnya kita itu mau tenang-tenang saja di rumah, tapi mau dapatnya semua gratis, ya itu tidak mungkin, ya kawan-kawan. Kecuali kita benalu, ya, ya seperti itu. Baik kawan-kawan, jadi seperti itu, mudah-mudahan kawan-kawan bisa tercerahkan, ya, bagaimana proses pembuatan listrik. Ternyata cukup sederhana, ya. Kemudian kalau kalian tertarik, ya, saya bisa dan udah persiapkan sebetulnya, ya kawan. Saya akan membahas bagaimana sih listrik kok bisa memutar barang gitu, ya. Artinya apa? Bagaimana sih cara kerja motor listrik ini kok bisa disetrum lalu sininya berputar. Nah, kalau kalian penasaran, silakan kalian tulis di kolom komentar, ya. Karena saya sendiri memang belum buat videonya, masih ada niat tapi saya nggak tahu apakah ada peminatnya, ya. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.